Hola. Hai adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Feli Kak Christine dan Kak Leni di Sekolah Minggu Online episode yang ke-70. Oh iya, kabar adik-adik di rumah bagaimana? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Oh iya, kakak-kakak, gimana kabar kakak-kakak sekarang? Puji Tuhan, baik dan sehat. Kak Leni dan Kak Christine, sekarang kita memasuki bulan apa? Bulan September, Kak. Benar sekali. Bulan September kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional, di mana umat Katolik di seluruh dunia diharapkan untuk lebih mengenal dan lebih akrab lagi dengan Alkitab. Iya Kak, adik-adik yang punya Alkitab di rumah ataupun di gereja, jangan cuma dilihat dan dikagumi saja, tapi terutama harus sering dibaca dan diresapi, sehingga firman Tuhan selalu menjadi penuntun dalam hidup kita. Iya benar, adik-adik, kegiatan kita sudah memulai. Siapkan hati, jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Ikutin terus kegiatan sekolah minggu dari awal hingga akhir di kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Duduk yang manis dan siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, Bapa, sekarang ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Sekiranya Engkau memberkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kakak-kakak pendamping yang telah menyediakan waktu mereka untuk melakukan kegiatan sekolah minggu online dari tempat ini, Bapa. Kami mohon kepadamu, Bapa, berkatilah adik-adik kami juga, berkatilah semuanya, Engkau berkati, Bapa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, Kak, membaca Alkitab itu menyenangkan sekali ya, Kak. Benar sekali Kak Leni. Karena dengan membaca Alkitab, kita bisa mengenal banyak hal. Iya loh Kak, dengan membaca Alkitab, pasti menjadi tahu tentang sejarah agama Katolik, tokoh-tokoh dalam Alkitab, dan terutama tentang Yesus dan pengajarannya yang luar biasa. Wah, kalau gitu cocok banget, Kak. Kan bulan ini kita memasukin bulan Kitab Suci Nasional, yaitu mengajak adik-adik dan kakak-kakak semua giat membaca Alkitab. Tepat sekali. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Christine, Kak Leni, dan adik-adik di rumah, yuk siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap kakak. Kak. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah
32 sampai 33. Ketika mulai malam, Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya naik perahu pergi ke seberang. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut dengan para muridnya, tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Perahu para murid sudah ada di tengah danau, tetapi perahu itu diombang-ambing ombak, sehingga perahu para murid tidak bisa maju karena angin badai yang berlawanan. Sekitar jam 3 malam Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menyuruh perjalanan, dan Tuhan Yesus datang di atas air. Para muridnya terkejut dan mengira hantu Tuhan Yesus, berkata, "Tenanglah, aku ini dan takut." Petrus berseru Tuhan Yesus, "Apabila engkau itu, serulah aku datang kepadamu." Dan Yesus menjawab datangnya, maka Petrus turun dari perahu. Mukjizat terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus mulai melihat angin yang besar itu, Petrus menjadi takut. Kemudian Petrus tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan para murid, "Sembah, sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Halo Sobat Misioner, kembali lagi bersama Kak Christine dalam sekolah minggu online kita hari ini. Nah, adik-adik bagaimana tadi? Sudah mendengarkan dan melihat animasi kita hari ini kan? Bagus banget ya. Adik-adik di rumah masih ingat tidak judul animasi kita hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini ceritanya tentang Yesus yang berjalan di atas air dan meredakan angin ribut. Oh iya, adik-adik, tadi masih ingat kan Kak Feli bicara tentang bulan Kitab Suci Nasional? Betul sekali. Bulan Kitab Suci Nasional terutama diperingati saat bulan September ini. Bulan ini diharapkan bagi kita semua umat Katolik untuk lebih sering dan lebih mengakrabi membaca kitab suci di rumah. Tetapi untuk adik-adik semua jangan khawatir. Kitab suci tidak hanya saja yang bentuknya seperti ini. Banyak loh kitab suci yang bergambar seperti yang Kak Christine ngeliti hari ini. Nah, tema untuk bulan kitab suci nasional kita adalah Yesus, sahabat perjalanan kita. Sedangkan untuk subtema minggu ini adalah Yesus, sahabat perjalanan bagi kita yang merasa putus asa. Adik-adik tadi sudah lihat kan bahwa para murid yang di atas perahu merasa takut, merasa gentar karena ada angin ribut dan mereka berteriak-teriak, "Yesus, Yesus, tolong kami, tolong kami." Nah, sedangkan Yesus saat itu masih beristirahat, tetapi karena pendengar terus-menerus para murid itu
berteriak meminta tolong, maka Tuhan Yesus pun segera datang dan meredakan angin ribut. Sama seperti kehidupan kita, setiap hari ada saja keadaan kalau adik-adik itu merasa putus asa, merasa tidak punya pertolongan. Tetapi jangan takut bahwa Yesus selalu bersama kita. Yesus selalu hadir dimanapun kita berada, dalam situasi yang mencemaskan seperti apapun juga, Yesus selalu hadir. Jangan khawatir bahwa doa-doa ataupun permohonan kita tidak didengarkan oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus itu peduli kepada kita, bahkan tanpa kita minta sekalipun Tuhan Yesus pasti datang menolong kita. Nah, adik-adik yang terkasih, sobat misioner semuanya, Kakak harap di bulan Kitab Suci Nasional ini adik-adik akan lebih sering untuk menghabiskan waktu membaca Alkitab. Tidak hanya sendirian, tetapi juga bisa meminta bantuan orang tua, kakak, dan teman-teman. Sehingga firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab boleh kita dengarkan, boleh kita resapi, dan menjadi penuntun dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Leni. Kak Leni akan memberikan kalian kegiatan yaitu bermain games. Gamesnya adalah tebak-tebak tokoh Alkitab. Caranya bagaimana sih? Kita akan membuat kartu huruf abjad dari A sampai Z. Yang kalian perlu siapkan adalah kertas cover, gunting, dan spidol. Caranya, kertas cover dibagi dua dan dibentuk menjadi 10 kartu. Begitu juga kertas yang lainnya, dibuat sampai 10 juga ya. Setelah ini kita gunting. Nah adik-adik, kartunya sudah jadi, tinggal kita membuat abjad. Tapi kayaknya kakak butuh bantuan deh. Siapa ya enaknya dipanggil? Kak Feli, Kak Feli. Halo kalian. Halo Kak, bantuin dong tulis abjad A sampai Z. Oke. Nah adik-adik, kartu abjadnya sudah jadi nih. Sekarang saatnya kita bermain. Tapi Kak, kayaknya kurang orang deh. Masa saya kasih kartu ke kakak? Kakak jawab sendiri, kayaknya kita perlu panggil satu orang lagi nih. Siapa adik-adik? Kita panggil sama-sama ya. Kak Christine. Kak Christine. Halo Kak. Kita mau bermain. Kita mau bermain Kak. Mau bermain apa nih Kak? Ini namanya kartu abjad. Jadi misalnya aku pasang nih kartu M. Kakak harus jawab tokoh Alkitab berawalan M. Ayo, siapa? Maria. Kak Feli. Matius. Oke, kita mulai ya Kak. Oke.
Pertama huruf Apa ya? G. Gideon. Goliat. Wah, hebat ya kakak-kakaknya bisa jawab. Adik-adik, huruf G apa yuk? Jawab di kolom komentar ya. Iya kakak. Lagi ya kak. Iya. Oh. Ayo. Oh. Oh. Obek? Oh, iya. Iya ada tuh namanya Iya, Obed. benar ada obek. Tapi kan nggak mungkin Obama. Obama bukan kak, Obama kan nama presiden. Ayo adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Kakak tunggu ya di kolom komentar. Oh, lanjut ya. D, ayo. Di Daud. Daniel, adik-adik, ayo. Adik-adik juga harus jawab ya D selain Daud dan Daniel ya. Lanjut ya kak. S. Ayo. S. Jangan bilang Santa Maria. Itu M. Samuel. Saul. Salomo. Kita jawab semua adik-adik S ya berawalan S. Ayo satu lagi ya. Kita akhiri habis ini. F. F. Ada nggak ya kak? Felicia. Yang nama saya. Nama Kak Meli beda. Taunya cuma Firaun. Tapi itu kakak kita udah termasuk anak kita. Apa Filistin? Filistin. Kita Bukan tuh kan? Tuh Filistin. Apa ya? Oh, Filemon. Filemon. Iya. Filemon itu kan namanya kota kak. Oh, ya udah karena ini nggak ada yang bisa jawab, kita ambil kartu aja lagi ya deh. Tetot. Esther. Elia. Oh, Elia. Lisa. Apalagi Elizabeth. Emmanuel. Kayaknya seru kak, satu lagi deh. Satu lagi abis ini kita selesai. Nah, karena ini yang jatuh, W. Oh, Masa gua mau ngomong wanita yang bodoh dan pintar. Beda kak, itu judulnya. Itu judulnya. Kayaknya sepertinya nggak ada satu lagi. Ini banyak. Ayo, Abraham. Adam. Kata banyak tapi apa kita nggak tahu. Kakak-kakaknya juga. Kakaknya aja. Amos, ya. Abraham. Tadi kan tadi sudah ya kak. Apa ya? Abimelek. Abimelek. Oh, banyak adik-adik juga harus jawab ya ini apa. Nah, kalau Abisha Wah, bilang karena kakak-kakaknya sudah hebat juga dan gamenya seru kan adik-adik. Jangan lupa ikuti gamenya dan minta bantuan orang tua untuk membuat kartunya dan bersama orang tua jadi kita menggali lagi lebih banyak tentang tokoh Alkitab karena Yeay. bulan ini bulan Alkitab juga. betul sekali. Selamat mencoba. Selamat Nadia. mencoba. Dadah. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kegiatan hari ini membawa kebahagiaan dan sukacita untuk adik-adik dan orang tua di rumah. Sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik di rumah, tidak terasa ya, kegiatan sekolah minggu kita sudah mau selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Kak Feli akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Ayo ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang dalam surga,
Puji dan syukur kami haturkan kehadapan-Mu, terutama atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami dari awal hingga akhir kegiatan sekolah minggu ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap kepadamu, baik di dalam suka maupun duka, di dalam senang maupun susah. Jadikanlah kami untuk selalu mengharapkan dan mengandalkan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang telah kami terima sampai hari ini. Semoga kami masih Kau pertemukan kembali dalam kegiatan sekolah minggu di minggu yang akan datang. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semua yang terkasih, mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan agar kita mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mampu bertahan menghadapi tantangan zaman bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan bersama dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat yang berlimpah-limpah untuk anak-anakku semua agar jadi anak-anak yang hebat menghadapi tantangan zaman, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.